Halo traders, selamat datang lagi. Hari ini saya mau bahas tentang gimana caranya mengobati penyakit atau trauma terhadap stop loss. Jadi teman-teman kan banyak nih yang takut pasang stop loss ya. Jadi di sini saya akan kasih tahu caranya gimana agar teman-teman bisa bersahabat atau berteman dengan stop loss. Oke, kita langsung ke materinya. Oke teman-teman ya, jadi di depan saya sudah ada data backtest ya, sudah ada data backtest. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lihat video saya yang sebelumnya tentang membaca data atau data trading dari MT4 MetaTrader 4, nanti teman-teman kan akan dapat tuh hasil dari trading teman-teman, datanya itu seperti apa gitu. Ada profitnya, ada win rate-nya gitu ya, ada loss rate-nya berapa, kena stop loss berapa kali, paling besar berapa kali, atau paling banyak berapa kali kena stop loss-nya, itu kan semuanya ada ya kan. Nah dari situ ketika teman-teman nanti sudah dapat data ini, saya pengen teman-teman fokus kepada dua hal, yaitu yang pertama adalah maksimum consecutive loss atau consecutive loss paling banyak di dalam trading system teman-teman. Kemudian yang kedua adalah average consecutive loss atau rata-rata loss yang teman-teman alami dalam trading teman-teman gitu ya. Stop loss ini juga penting banget ya buat teman-teman yang ingin berkarir menjadi funded trader gitu, ingin dapetin akun dengan atau mengelola akun dengan balance yang besar gitu ya, puluhan ribu dolar atau sampai ratusan ribu dolar. Stop loss ini penting banget karena tujuan dari stop loss ini adalah menjaga akun kita atau equity kita dari loss yang berlebihan. Sedangkan untuk menjadi funded trader itu kan ada aturan-aturan di mana kita tidak boleh melebihi loss yang sudah ditentukan oleh platform tersebut gitu ya. Makanya gimana caranya stop loss ini teman-teman harus bisa, karena stop loss ini penting banget ya untuk trading personal maupun trading di akun funded atau akun platform. Oke, dari sini saya akan fokus pada yang loss aja ini, kemudian saya akan pindahin ke Excel ya. Kita lihat dari data trading yang tadi itu, di sini saya ada maksimum consecutive loss adalah 6. Artinya di sini adalah saya bisa kena stop loss itu sampai 6 kali dari 217 transaksi saya selama trading gitu ya. Nah, saya bisa nih kena maksimum consecutive loss atau loss beruntun tuh sampai 6 kali gitu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya masih akan atau saya harus bisa menghitung risk management itu agar bisa cukup untuk menutup loss sampai 6 kali. Jadi jangan sampai ketika kita trading itu risk yang kita pakai itu terlalu besar sehingga tidak cukup untuk menutupi maksimum consecutive loss ini, karena kita tidak akan tahu kapan kita akan kena atau kapan kita akan dapat yang namanya maksimum consecutive loss sampai 6 kali gitu ya. Jadi hubungannya maksimum consecutive loss ini adalah berhubungan erat dengan risk management. Oke, risk management. Oke, nah maksimum consecutive loss ini berguna untuk kita menghitung risk management yang bagus, yang baik, agar kita bisa survive di market, agar kita tidak loss terlalu besar, agar kita tidak MC gitu. Jadi tidak usah mikir profit dulu, tapi kita harus memikirkan gimana caranya agar kita survive, kita bertahan gitu ya di market. Oke. Kemudian selanjutnya adalah average consecutive losses gitu ya. Jadi misalkan saya trading selama 217 kali, itu ternyata rata-rata loss-nya itu 2. Artinya misalkan saya anggap di sini ya, profit, kemudian loss, kemudian di sini profit. Nah, di sini loss, di sini loss lagi, di sini profit, di sini profit, di sini loss lagi, kemudian di sini profit, di sini loss lagi, loss lagi. Nah, kita lihat dari sekian banyak trading saya, ini ternyata rata-rata loss saya itu ada di 2 kali ya. Nah, kita lihat di sini.
Inilah yang disebut sebagai average consecutive loss atau loss rata-rata gitu. Nah, loss rata-rata ini biasa saya sebut juga sebagai normal stop loss dalam suatu trading system. Jadi, trading system apapun itu pasti akan mengalami yang namanya maximum consecutive loss, yang akan mengalami juga yang namanya average consecutive loss atau normal stop loss. Jadi, selama data kita atau trading kita itu masih profit gitu, rata-rata 2 kali stop loss itu masih normal. Jadi kita tidak perlu panik, kita tidak perlu FOMO, kita tidak perlu jantungan gitu ya, kita biasa aja. Karena kita sudah tahu data dari trading kita itu seperti apa. Oh, rata-rata stop lossku itu kena tuh 2 kali. Baru nanti setelah itu akan profit lagi. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu gitu. Ketika berapa kali stop loss, teman-teman itu bisa masih santai, berapa kali stop loss teman-teman harus berhenti gitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai normal stop loss gitu. Sehingga dari data ini kita tuh tidak akan panik, kita tidak akan takut untuk taruh stop loss kita gitu karena kita tahu bahwa rata-rata dari 217 kali saya trading itu rata-rata loss saya 2 kali, setelah itu akan profit lagi. Saya loss lagi 2 kali, setelah itu akan profit lagi. Jadi saya nggak akan khawatir gitu. Nah, tinggal nanti seperti apa risk and reward-nya gitu. Ketika mau pakai risk reward 1:2, otomatis sudah pasti profit gitu ya. Nah, dari sini harusnya kita udah ada ketenangan, kita udah ada ease of mind, kita udah ada data yang membantu kita agar lebih percaya diri untuk taruh stop loss gitu. Jadi misalkan saya trading sehari 2 kali, oke ya. Saya trading sehari 2 kali. Hari pertama itu ternyata profit kan ya. Profit, kemudian hari kedua loss. Nah, saya masih akan tenang gitu. Oke, saya masih akan tenang. Nggak apa-apa, baru loss 1 kali. Normal stop loss saya itu 2 kali gitu. Biasanya nanti setelah 2 kali saya akan profit lagi. Kan gitu kan ya. Nah, setelah itu hari ketiga, di trading ketiga ternyata profit. Oke, saya juga biasa aja. Di trading keempat, loss. Saya juga biasa aja. Di trade kelima, loss lagi. Saya nggak akan panik gitu ya. Karena saya tahu normal stop loss saya atau rata-rata stop loss saya 2. Saya akan berpikir bahwa oke, di next trade kemungkinan besar biasanya saya akan profit based on data yang udah kita pegang dari trading kita di masa lalu yang 217 transaksi ini. Nah, ternyata benar di trading ke-6 kita profit, kan ya? Di trading ke-7 kita profit. Di trading ke-8 kita loss, tidak usah panik, tetap disiplin terhadap setup, tetap disiplin terhadap risk management, kan gitu kan ya. Kita tidak usah membesarkan lot, kita tidak usah mengejar harga, kita tidak usah meningkatkan risk kita. Kita trading dengan disiplin saja, gitu ya. Di trade ke-9 loss lagi. Kita tidak usah panik karena kita tahu rata-rata loss kita adalah 2 kali. Ya, jadi kita tetap trading seperti biasa, risk yang disiplin, kita tetap taruh stop loss kita. Dan di trade ke-10 profit, oke. Trade ke-11 loss, trade ke-12 loss, trade ke-13 bisa jadi profit. Ya, karena rata-rata setelah 2 kali loss kita akan profit. Nah, itulah yang saya sebut sebagai normal stop loss. Jadi, cara mengatasi trauma terhadap stop loss atau tidak memakai stop loss atau takut untuk taruh stop loss itu ya dengan mengetahui data trading kita, data history, data backtest kita, hasil performance dari trading kita yang sudah kita jalani selama ini gitu. Ketika saya tahu saya biasanya kena stop loss dulu 2 kali baru saya profit, ya udah tenang aja. Gitu. Ya kan? Kita cukup entry sesuai dengan setup yang diberikan oleh market, kita cukup entry sesuai dengan risk management yang sudah kita atur yang mencukupi maksimum konsekutif loss kita. Gitu kan ya? Nah, gimana? Dari teman-teman udah paham ya sekarang ya bahwa
Stop loss itu tidak perlu ditakutkan. Stop loss itu adalah teman apabila kita sudah tahu data trading kita. Kayak gitu ya. Oke. Jadi sekarang coba teman-teman cari data tradingnya teman-teman, cari yang namanya average consecutive loss dan maksimum consecutive loss-nya. Maksimum consecutive loss untuk mencari risk management yang cukup, risk management yang baik agar tidak loss terlalu besar ketika kena stop loss, agar ketika kena consecutive losses akunnya tidak habis. Kemudian yang kedua, cari average consecutive loss atau normal stop loss atau rata-rata stop loss agar teman-teman tahu bisa memprediksi kira-kira setelah berapa kali stop loss rata-rata saya akan profit kembali sehingga bisa menjalani trading dengan aman tanpa takut dengan stop loss. Ya, coba silahkan dicari. Oke ya, stop loss ini juga penting banget terutama bagi teman-teman yang pengen menjadi funded trader ya. Nah, harus belajar mulai dari sekarang taruh stop loss. Oke, untuk kelas Monday Trader, linknya ada di bawah. Yang pengen belajar trading dengan baik dan benar, silahkan bisa langsung order via Tokopedia atau DM Instagram kami di @goldtradingindo. Oke, jadi mungkin sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.